Disclaimer, cerita ini hanya fiktif belaka. Penonton diharapkan untuk tidak mengikuti cerita di dalam video. Untuk skala kesamaan nama, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata hanyalah kebetulan semata. Tahun 2059, dunia sudah bukan lagi rumah bagi manusia. Langit berubah menjadi merah darah, kota-kota besar tinggal puing abu. Bom nuklir telah menyapu peradaban, membunuh miliaran jiwa, dan menghancurkan segala teknologi yang dulu dibanggakan. Internet, listrik, mesin-mesin canggih, semuanya hilang, terbakar oleh badai radiasi yang tak pernah berhenti. Manusia kembali ke zaman primitif. Pengetahuan hanya diwariskan lewat kata-kata, bukan tulisan. Di tengah reruntuhan itu, di bawah langit kelam yang dipenuhi debu dan kilat radioaktif, seorang pria muda berlari terengah-engah. Namanya Lu Fan. Tubuhnya penuh luka, tangan kirinya menggenggam pisau yang sudah berlumuran darah. Matanya menatap lurus ke depan, meski tekadnya sudah nyaris pudar. Di belakangnya, suara lolongan mengerikan menggema. Seekor anjing mutan dengan kulit melepuh dan mata merah menyala mengejar tanpa lelah. Sudah 3 hari 3 malam makhluk itu mengejarnya. Setiap langkah adalah pertarungan antara hidup dan mati. Tidak, aku tidak boleh mati di sini, desis Lu Fan. Darah menetes dari lengannya yang terluka. Anjing mutan itu melompat. Lu Fan berbalik dan menebas. Pisau di tangannya memantulkan cahaya petir di langit. Dentuman logam dan daging berpadu dalam hiruk-pikuk kehancuran. Tapi kekuatan manusia terbatas. Makhluk itu menggigit lengan Lu Fan, menancapkan taringnya hingga darah memercik. Teriakan Lu Fan membelah udara, dan tepat saat itu petir putih menyambar dari langit. Cahaya menelan segalanya. Ketika Lu Fan membuka mata, dunia di sekelilingnya sudah berubah total. Ia berbaring di padang rumput yang hijau luas. Angin lembut berembus. Langit biru bersih tanpa polusi. Burung-burung beterbangan di kejauhan. Tidak ada puing, tidak ada debu radioaktif. Tubuhnya kecil. Tangan dan kakinya bersih, tanpa luka. Wajahnya muda, mungkin tak lebih dari 8 tahun. Lu Fan menatap dirinya sendiri dengan bingung. Kesadarannya perlahan pulih, semua ingatan dari dunia lama masih utuh di dalam kepalanya. Apakah ia sudah mati, lalu dilahirkan kembali di dunia lain? Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara orang tua. Suara itu dalam dan penuh tekanan spiritual yang aneh. Naluri bertahan hidup yang sudah terasah di dunia nuklir membuat Lu Fan waspada. Ia mengambil batu di dekatnya dan berlari menuju arah suara itu. Di puncak bukit, langkahnya terhenti mendadak. Di hadapannya, 2 sosok sedang bertarung di atas permukaan air. Seorang pria berjubah putih dengan pedang panjang melawan makhluk mengerikan berkulit merah gelap dan mata seperti bara api. Setiap kali pedang pria itu beradu dengan serangan lawannya, dentuman energi mengguncang udara. Ombak besar berputar, memecahkan batu dan langit seolah ikut bergetar. Ini pertarungan kultivator, gumam Lu Fan tanpa berkedip. Ia belum pernah melihat hal semacam itu sebelumnya. Pria berjubah putih itu berteriak keras, "Raja Iblis Darah, hari ini jiwamu akan aku hancurkan bersama tubuhmu." Satu tebasan pedang memecah langit. Ledakan hebat terjadi di atas air. Sinar biru dan merah saling bertabrakan, menciptakan pusaran energi raksasa. Lu Fan terpana. Dunia ini jelas bukan dunia manusia biasa. Ini adalah dunia para kultivator. Mereka yang mengendalikan kekuatan spiritual jauh di luar batas fisik. Sebuah serpihan batu melesat ke arahnya akibat ledakan itu. Lu Fan melompat cepat ke belakang, menghindar di antara puing yang berjatuhan. Kakinya mendarat di atas batu besar. Dari sana ia melihat pegunungan menjulang jauh di depan. "Tempat ini bukan bumi yang kukenal," gumamnya pelan. Ia terus berlari hingga tiba di sebuah rumah tua di kaki gunung. Dari luar, bangunan itu tampak seperti kuil kuno, sunyi dan diliputi aura misterius. Dengan hati-hati, Lu Fan masuk. Di dalam, seorang kakek tua berambut putih berdiri membelakanginya. Aura tenang namun kuat memancar dari tubuhnya. Lu Fan menelan ludah. Orang ini jelas bukan manusia biasa. Ia berlutut, "Tuan, mohon jadikan aku muridmu." Kakek tua itu berbalik, menatap Lu Fan dengan alis terangkat. Dalam hatinya ia berpikir, dari mana datangnya bocah aneh ini? Apa dia kebanyakan menonton drama kultivasi? Namun melihat kesungguhan di mata anak itu, hatinya luluh. "Baiklah," katanya akhirnya. "Kalau kau bersungguh-sungguh, kau boleh tinggal di sini." Lu Fan menunduk dalam, hampir menyentuh lantai. Air mata menetes tanpa sadar. Terima kasih. Akhirnya ia tidak sendirian lagi.
Hari-hari berikutnya Lu Fan berlatih di bawah bimbingan Guru Xuan. Tapi latihan itu sama sekali tidak seperti yang ia bayangkan. Selama sebulan penuh, ia hanya diajari duduk dan bernapas. Tidak ada jurus, tidak ada ilmu terbang, tidak ada pedang bercahaya. Guru, keluhnya suatu hari, aku sudah duduk sebulan penuh, kapan aku belajar jurus yang sesungguhnya? Guru Xuan menatapnya dengan sabar. Hanya ketika kau bisa mengendalikan napasmu dan mengumpulkan spiritual qi, barulah aku akan mengajarimu teknik lainnya. Lu Fan menunduk, lalu berkata polos, tapi aku sudah bisa mengumpulkan spiritual qi. Sebuah bola cahaya biru muncul di telapak tangannya yang kecil. Guru Xuan membeku. Dalam hatinya ia menjerit, astaga, aku cuma mengajarkan teknik napas dari internet. Kenapa anak ini bisa sejauh ini? Akhirnya Guru Xuan memberikan 2 buku kepada Lu Fan. Satu tentang pembuatan pil obat, dan satu lagi tentang teknik kultivator tingkat tinggi. Pelajarilah, katanya. Semua jawabannya ada di sana. Lu Fan memeluk gurunya dengan senyum lebar. Terima kasih, guru. Waktu berlalu. 10 tahun kemudian, di depan sebuah nisan bertuliskan Xuan Yuang. Berdiri seorang pria dewasa. Itu adalah Lu Fan. Ia menatap batu nisan itu lama, lalu berbisik pelan. Guru, aku akan melanjutkan jalan ini demi Dao. Cincin peninggalan gurunya digenggam erat di tangan. Lalu ia melangkah menuruni gunung, menuju dunia manusia yang kini asing baginya. Ia berdiri tertekun di tepi jalan, menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang. Jalanan yang sibuk dilalui dan sebuah warnet dengan papan menyala bertuliskan Cyber Dream. Di dalam warnet itu, puluhan orang sibuk menatap layar-layar bercahaya. Lu Fan berjalan masuk dengan langkah hati-hati, matanya penuh rasa penasaran. Perangkat aneh di setiap meja itu membuatnya teringat dunia lama, dunia sebelum perang nuklir. Seorang gadis penjaga warnet mendekat dengan senyum ramah. Mau pakai komputer, Kak? Lu Fan mengangguk canggung. Aku ingin mencari informasi tentang kultivator. Gadis itu tertawa kecil, suaranya ringan. Oh, kamu penggemar peri kecil Mini ya? Banyak banget yang suka nonton dia. Peri kecil? Gumam Lu Fan. Matanya tertuju pada layar komputer di dekatnya. Di sana, seorang gadis muda sedang terbang di atas pedang sambil melawan burung api raksasa. Matanya membesar. Seorang anak kecil bisa sampai tahap Golden Core? Dunia ini benar-benar menakutkan. Dengan kikuk, Lu Fan mengeluarkan 20 yuan dan duduk di depan komputer. Gadis penjaga dengan sabar mengajarinya cara mengetik, mengira bocah ini hanya berpura-pura bodoh agar bisa mendekatinya. Setelah mengerti, Lu Fan langsung mengetik 2 kata, Immortal Cultivator. Layar menampilkan ratusan video, salah satunya memperlihatkan seseorang bermandikan kilat, berdiri di tengah badai. Energinya luar biasa kuat. Orang-orang di dunia ini luar biasa kuat, gumam Lu Fan pelan. Lalu sebuah ide muncul di kepalanya. Bagaimana kalau ia mencari guru secara online? Dengan semangat, ia membuat akun di TikTok dan menyiapkan kamera. Dalam videonya, ia menampilkan spiritual qi biru yang lembut berputar di sekeliling tubuhnya yang kecil. Ia menunduk hormat dan berkata dengan suara polos, "Para ahli yang terhormat, maaf saya mengganggu. Mohon bantu lihat aliran qi saya dan beri saran bagaimana cara meningkatkannya. Apakah sudah terlambat bagi saya untuk mulai kultivasi di usia 8 tahun? Beberapa jam kemudian, notifikasi muncul. Sebuah komentar dari akun dengan tanda centang biru. Memulai di usia 8 tahun memang agak terlambat, tapi aku bisa membantumu, Dahlia. Di sisi lain kota, di sebuah gedung tinggi yang megah, seorang wanita cantik menatap layar ponselnya. Ia tersenyum kecil melihat video bocah itu. Efeknya bagus juga, anak ini berbakat dalam seni visual, bisiknya. Namun sesuatu dalam video itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Energi yang terpancar dari tubuh bocah itu terasa nyata. Saat ia menekan tombol like, takdir mereka pun perlahan mulai terjalin. Setelah menerima saran dari Dahlia, Lu Fan berhasil menyucikan dirinya dan menembus tahap kultivasi berikutnya. Kini tubuhnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan aliran spiritual qi di dalam dirinya mengalir tanpa hambatan. Di dalam hatinya ia berbisik lembut, Dahlia, kau pasti seorang immortal sejati.
Matahari mulai menyinari bumi ketika ia melangkah keluar dari gedung terbengkalai itu. Tapak tangannya yang membekas di dinding menjadi saksi kekuatan barunya, sebuah tapak Buddha yang terpahat dari energi murni. Dengan satu lompatan ringan, Lu Fan terbang menembus langit, membelah awan sambil menatap pemandangan kota di bawah sana. Dari ketinggian, dunia modern terlihat hidup dan padat. Gedung-gedung, kendaraan, dan manusia yang berjalan tanpa menyadari bahwa di antara mereka ada seorang kultivator sejati. Namun di benaknya hanya ada satu tujuan, mencari cara untuk berhubungan lagi dengan Dahlia. Ia mendarat di sebuah jalan yang cukup ramai, lalu mulai berjalan mencari warnet seperti sebelumnya. Di sepanjang jalan, ia memperhatikan banyak orang sibuk menatap benda kecil di tangan mereka. Jadi dengan benda itu mereka bisa menonton video dan berkomunikasi dengan seluruh dunia, gumamnya kagum. Saking penasaran, ia menatap terlalu lama ke arah seorang pria yang sedang memainkan ponsel, hingga orang itu menatap balik dengan heran. Sebelum sempat meminta maaf, suara dari seorang pedagang memanggilnya. "Anak muda, mau coba keberuntunganmu? Hanya 1 yuan, kau bisa dapat ponsel seperti itu." Kerumunan mulai berkumpul. Seorang pria tua menasihati, "Jangan percaya nak, harga ponsel itu ribuan yuan, tidak mungkin dijual lewat lotre murahan begitu." Seorang nenek menambahkan, "Iya, itu pasti penipuan. Dunia ini penuh tipu muslihat, hampir seperti janji-janji pejabat di berita." Penjual lotre hanya tertawa. "Aku orang jujur, kalau kau beruntung, kau menang. Kalau tidak, ya berarti nasibmu belum bagus. Tidak seperti anggaran proyek yang selalu beruntung, hehe." Lu Fan menatap papan lotre itu. Dalam hati ia berpikir, kalau benda itu bisa menghubungkanku dengan dunia, aku harus memilikinya. Ia bertanya dengan polos, "Kalau aku menang, aku bisa menonton video di benda itu kan?" "Tentu saja," jawab si penjual dengan cepat. "Kau bisa melihat seluruh dunia dari sana, bahkan bisa melihat berita tentang pejabat yang lagi sibuk bekerja di kantor." Mendengarnya, mata Lu Fan berkilat. Ia merogoh kantong dan menyerahkan 1 yuan terakhir yang ia punya. Saat tangannya menyentuh wadah undian, ia mengalirkan sedikit spiritual chi ke bola-bola di dalamnya, dan merasakan salah satunya bergetar. Dengan tenang, ia mengambil bola itu dan menyerahkannya pada penjual. "Sayang sekali nak, sepertinya." Suara si penjual terhenti. Ia menatap tulisan di bola itu dengan mata melebar. "Hadiah spesial?" Kerumunan bersorak. Dengan berat hati, penjual itu menyerahkan sebuah ponsel baru kepada Lu Fan. Yang tidak ia tahu, Lu Fan tersenyum kecil dalam hati. Mata spiritualnya memang tak pernah salah, lebih akurat daripada statistik resmi. Setelah mendapatkan ponselnya, Lu Fan meminta penjual itu mengajarinya cara memakai alat itu. Meski setengah kesal, si penjual tetap mengajarinya dasar-dasar menghidupkan dan membuka aplikasi. Tak lama kemudian, Lu Fan pergi ke sebuah gedung kosong untuk membuat video baru, video tentang kemajuan kultivasinya. Ia menaruh ponsel di lantai dan mengaktifkan kamera depan. Ia duduk bersila, menutup mata dan mulai memusatkan chi. Udara bergetar, pusaran energi biru mengalir di sekeliling tubuhnya. Tiba-tiba ia membuka mata dan menggerakkan tangan. Ledakan spiritual terdengar. Dinding di depannya runtuh dan meninggalkan bekas telapak tangan raksasa. Asap mengepul, debu berterbangan. Namun dengan satu gerakan lembut, ia mengibaskan tangan, dan seluruh puing berhenti di udara sebelum jatuh ke tanah. Lebih rapi daripada proyek infrastruktur yang sering molor. "Terima kasih Dahlia," katanya pelan. "Berkat bimbinganmu, aku telah melangkah lebih jauh di jalan Dao." Namun ia masih bisa merasakan ada sedikit kegelapan tersisa di tubuhnya. Energi kotor yang belum sepenuhnya hilang. Ia mengunggah video itu, berharap seseorang, terutama Dahlia, melihat dan membantunya lagi. Tak lama kemudian, kolom komentar membanjir. Tapi bukannya saran kultivasi, yang muncul justru komentar seperti, "Efek visualnya keren banget, bro, editannya mulus banget. Software apa yang kamu pakai?" Lu Fan mengerutkan dahi. "Efek visual?" Ia menatap layar dengan bingung. Jadi mereka pikir semua ini hanya trik? Saat ia hendak mematikan ponsel, tiba-tiba notifikasi muncul. Dahlia sedang live streaming. Matanya berbinar. Dewi Abadi itu sedang berbicara lagi. Ia segera menonton. Dalam siaran itu, Dahlia sedang tersenyum sambil memegang botol teh herbal.
Teh ini dibuat dari daun pilihan, diseduh dengan metode spiritual, menghasilkan rasa dan energi yang menyehatkan, katanya lembut. Lu Fan menatap dengan hikmat. Seorang immortal pun masih berjualan untuk menghidupi diri. Dunia ini benar-benar dalam keseimbangan yin dan yang. Tidak seperti anggaran yang sering hilang tanpa jejak. Ia ingin membeli teh itu sebagai bentuk penghormatan, tapi ketika memeriksa uangnya, yang tersisa hanya sedikit. Ia menunduk kecewa, namun semangatnya kembali saat melihat kolom komentar. Ia mengetik cepat, "Senior Dahlia, aku telah mengikuti saranmu dan mencapai kemajuan besar. Tapi masih ada energi kotor di tubuhku. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk menghapusnya?" Beberapa menit kemudian, Dahlia membaca komentarnya di tengah siaran. Dalam hati, ia tersenyum kecil. Anak ini benar-benar mendalami perannya. Baiklah, aku akan menambah dramanya sedikit. Ia menatap kamera dengan senyum lembut. Selamat atas kemajuanmu, Lu Fan. Untuk pembersihan lebih lanjut, pergilah ke taman kota besok pagi pukul 6. Di sana ada kelompok Venerable yang mengolah energi saat matahari terbit. Energi itu akan membantumu memurnikan tubuh. Mata Lu Fan membesar. Kelompok Venerable, tingkat kultivasi tinggi. Ia menunduk hormat ke layar. Terima kasih Senior Dahlia, aku akan mengikuti petunjukmu. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan, Lu Fan mempersiapkan diri untuk pertemuan yang akan mengubah nasibnya lagi. Keesokan paginya, embun masih menempel di dedaunan ketika Lu Fan tiba di taman kota. Udara pagi segar dan sinar mentari menembus sela-sela pepohonan. Ia menghirup udara dalam-dalam dan tersenyum. Benar, tempat ini penuh energi spiritual. Dahlia tidak pernah salah. Di seberang taman, sekelompok orang tua sedang berolahraga. Dari cara mereka bergerak, Lu Fan mengira mereka sedang berlatih seni tubuh rahasia. Seorang pria paruh baya berdiri di bawah pohon besar, menarik napas panjang lalu menabrakkan punggungnya ke batang pohon dengan keras. Hebat, seru Lu Fan dalam hati. Tanpa spiritual ki pun, tubuhnya sekuat baja. Ini pasti teknik pemurnian tubuh dari sekte body refining. Di sisi lain, seorang kakek melompat ke kolam dan berenang di air dingin tanpa ragu. Lu Fan menatap kagum. Para ahli di dunia ini begitu rendah hati dan tersembunyi, bahkan lebih konsisten daripada janji Partai Banteng Merah yang selalu bilang rakyat nomor satu. Ia berjalan perlahan, matanya berkilat setiap kali melihat gerakan unik dari para lansia yang menurutnya adalah senior kultivator. Tiba-tiba sebuah suara memanggil, "Anak muda, sudah lama aku memperhatikanmu. Mengapa tidak datang dan duduk bersama orang tua ini?" Lu Fan menoleh bingung, memastikan suara itu memang ditujukan padanya. "Kakek, memanggil saya?" "Ya, tentu saja," balas pria tua itu dengan suara nyaring. Lu Fan buru-buru memberi salam dan menunduk hormat. "Maaf jika saya tidak menghormat lebih dulu, senior. Saya orang bodoh dan tak bermaksud menyinggung." Kakek itu tertawa ringan. "Tidak apa-apa anak muda, pertemuan ini mungkin takdir. Duduklah." Dalam hati, Lu Fan berpikir, aura spiritualnya benar-benar tak bisa kudeteksi. Ia pasti berada 2 tingkat di atasku. Lebih misterius daripada pengurus Partai Banteng Merah yang selalu bilang kami sudah bekerja. Tapi hasilnya, ya seperti itu. Kakek itu memperkenalkan diri dengan santai. "Panggil saja aku Kakek Sun. Aku sudah lupa nama asliku." "Boleh saya tahu senior sedang apa di sini?" tanya Lu Fan. Kakek Sun menatap ke arah matahari yang perlahan naik. "Aku sedang menunggu pertemuan matahari dan bulan, saat ki spiritual paling padat. Itulah waktu terbaik untuk menyerap energi alam." Lu Fan mengangguk kagum. Benar, ki yang lahir dari keseimbangan yin dan yang adalah energi paling murni. Tidak seperti slogan Partai Banteng Merah yang sering bilang kesejahteraan rakyat, tapi yang sejahtera cuma, ya, yang di atas. Ia segera berlutut. "Mohon bimbingannya, senior." Kakek Sun menatap Lu Fan yang begitu khusyuk lalu menahan tawa. Dalam hati ia bergumam, anak ini benar-benar hidup di dunia fantasinya sendiri. Lebih setia daripada kader partai yang selalu bilang siap mendukung. Namun ia memutuskan ikut bermain. Ia mengeluarkan 3 buku tua dari dalam tasnya. "Ini adalah rahasia pemurnian tubuh dan harta karun langka. Tapi aku hanya bisa memberikannya jika kau membayar harga yang setimpal." Lu Fan menelan ludah. "Harga? Aku hanya punya 5 yuan tersisa." Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan uang terakhirnya. "Tolong, senior. Ini semua yang aku punya."
Kakek Sun menatap uang lusuh itu, wajahnya antara kesal dan geli. Tapi karena sudah terlanjur, ia akhirnya melempar satu buku ke tangan Lu Fan. Ambillah, itu kitab Dao De Jing, ajaran kuno tentang Dao. Lu Fan menatap buku itu seperti menatap harta karun. Ia bersujud sampai kepalanya menyentuh tanah. Terima kasih senior, aku akan mempelajarinya dengan segenap jiwa. Kakek Sun hanya bisa menghela napas. Anak ini terlalu mendalami perannya. Lebih serius daripada kampanye Partai Banteng Merah yang selalu bilang perjuangan belum selesai. Sementara itu, di tempat lain, studio Dahlia kembali ramai. Produser bersemangat besar setelah melihat hasil live sebelumnya. Dahlia, siaranmu kemarin sukses besar. Malam ini tambahkan sesi obrolan santai. Penonton pasti suka, katanya. Saat siaran dimulai, komentar penonton membanjir. Banyak yang menulis, tolong lihat video terbaru Lu Fan. Dahlia terkejut. Lu Fan lagi. Tunjukkan padaku, katanya pada asistennya. Mereka memutar video baru Lu Fan. Dengan satu gerakan, pria itu menghancurkan gedung dan meninggalkan bekas telapak tangan besar di dinding. Semua terdiam. Video itu terlalu nyata untuk sekedar efek CGI, lebih meyakinkan daripada janji Partai Banteng Merah yang selalu bilang ini untuk rakyat. Produser menatap Dahlia. Katakan sesuatu, cepat. Dahlia tersenyum ke kamera. Aku sudah menonton video Lu Fan. Ia berkembang pesat karena bimbinganku, tentu saja, tapi bakatnya juga luar biasa. Aku sarankan dia melatih satu set teknik innate Dao, dimulai dari kitab Dao De Jing. Komentar penonton meledak. Tayangan itu langsung menembus 20 juta penonton, lebih cepat daripada suara Partai Banteng Merah yang selalu bilang kami menang lagi. Di balik layar, produser berbisik, Dahlia, sepertinya kita harus bekerja sama dengannya. Anak itu bisa jadi fenomena besar. Dahlia terdiam sejenak, mengingat tatapan polos Lu Fan di videonya, lalu mengangguk. Baik, mari hubungi dia. Dunia ini sepertinya baru saja menemukan kultivator sejati. Itu sunyi sekali. Dinding-dindingnya berlumut, jendela-jendelanya retak, dan hanya suara angin yang berdesir melewati celah-celah beton. Di tengah ruang kosong itu duduk seorang pria muda bernama Lu Fan. Ia adalah manusia biasa yang kini berjalan di jalan yang tak dimengerti banyak orang. Jalan menuju Dao. Cahaya layar ponselnya memantul di wajah lelahnya. Di sana, Dahlia, seorang guru spiritual yang dikenal lewat dunia maya, tengah menjelaskan tentang Dao De Jing dan dasar-dasar kultivasi. Suaranya tenang, berwibawa, dan syarat makna. Namun, semakin lama Lu Fan menatap layar itu, semakin dalam pula kerutan terbentuk di keningnya. Dao De Jing, gumamnya pelan. Apa maksud semua ini? Ia menutup video lalu menatap buku tipis di sampingnya. Buku yang sama yang disarankan Dahlia dalam videonya. Namun begitu ia membuka halaman pertama, ia membeku. Tulisan di dalamnya bukan huruf yang ia kenal. Garis-garisnya berputar seolah hidup, berdenyut seperti darah yang mengalir. Ini bukan bahasa manusia, bisiknya. Lu Fan menghela napas panjang lalu melempar buku itu ke dinding. Bunyi book yang pelan bergema di ruangan kosong itu. Tidak mungkin aku bisa mengerti ini. Mungkin aku memang tidak berbakat. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, keraguan itu menggerogoti hatinya. Namun di antara perasaan putus asa itu muncul sesuatu yang halus, seperti getaran yang berasal dari dasar jiwanya. Dao bukan untuk dimengerti dengan pikiran. Dao hanya bisa dialami oleh hati yang tenang. Kata-kata itu muncul begitu saja dalam benaknya, tidak jelas dari mana. Tapi ketika ia mendengarnya, udara di sekitarnya terasa berubah. Ia menutup mata, mencoba memahami suara itu. Selama ini, aku hanya sibuk memurnikan tubuh, membuang energi kotor. Tapi aku lupa, Dao bukan sekedar tubuh yang bersih. Dao adalah harmoni antara tubuh, jiwa, dan langit. Seketika napasnya melambat. Ia mulai menyatu dengan suasana sunyi di sekelilingnya. Energi spiritual di udara yang biasanya tak terlihat tampak seperti kabut tipis yang menari di sekitarnya. Ia mulai menarik napas panjang, membiarkan energi itu mengalir masuk melalui pori-porinya, menyusup hingga ke inti kehidupannya. Tubuhnya perlahan bersinar keemasan. Cahaya itu lembut, tapi semakin lama semakin terang, memancar dari kulit dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam dirinya, sesuatu pecah, seperti lapisan tipis yang hancur dari dalam. Ah, gumamnya lirih, diikuti denyutan kuat di dada.
pencerahan itu datang, bukan sebagai kata, tapi sebagai pemahaman. Ia melihat Dao, bukan bentuk, bukan cahaya, tapi kekacauan yang teratur. Ia melihat asal mula dari segalanya, dan di dalamnya kehampaan yang sempurna. Dao bukan sesuatu yang harus dicapai. Dao adalah asal dari segala yang ada. Ia tidak berawal, tidak berakhir, aku hanya pengelana di jalannya. Ketika pemahaman itu mengalir, energi di sekitarnya mulai mengguncang dunia luar. Langit tiba-tiba bergemuruh, awan menggulung membentuk pusaran besar di atas gedung tua itu. Kilatan petir melintas di cakrawala. Dari kejauhan, orang-orang memandang ke langit dengan wajah ketakutan. Di stasiun cuaca, bel peringatan berbunyi tanpa henti. Pak, ada anomali atmosfer di atas kota. Pantau terus, teriak atasannya. Tekanan udara naik 1000%. Ini mustahil. Namun di tengah kekacauan itu, Lu Fan masih duduk bersila. Cahaya emas di sekelilingnya kini menjelma menjadi sosok bayangan besar, avatar kultivasinya. Sosok itu berdiri tegak seolah dewa yang lahir dari tubuh manusia. Di dalam hatinya, Lu Fan hanya tersenyum tipis. Dahlia, aku mengerti sekarang. Terima kasih. Cahaya itu semakin membesar hingga menembus langit. Dari luar angkasa, satelit memantulkan pemandangan yang menakjubkan. Seberkas cahaya menembus awan, menciptakan lubang besar di atmosfer. Dan pada saat itu, Lu Fan menembus ke tingkat kultivasi selanjutnya. Petir menyambar tanpa henti, dan pusaran energi spiritual menelan seluruh awan di sekitarnya. Seorang pria muda di jalan merekam kejadian itu dengan ponselnya. Astaga, ini bukan efek CGI, kan? Katanya gugup sambil menyiarkan ke media sosial. Namun saat ia menekan tombol live, sinyalnya lenyap. Layar menjadi hitam. Langit di atasnya mendadak menjadi pekat, gelap seperti malam tanpa bulan. Lebih gelap daripada masa depan lahan sawit yang terus-menerus ditanam tanpa henti. Di pusat meteorologi, para staf berlarian panik. Aktivitas ionosfer meningkat. Energi tak dikenal terkonsentrasi di satu titik. Apakah ini fenomena alami? Tidak mungkin. Beberapa mulai berbisik dengan wajah pucat. Apakah ini akhir zaman? Atau mungkin dampak dari terlalu banyak kebun sawit yang membuat langit ikut marah? Sementara itu, di tengah badai spiritual, Lu Fan masih duduk bersila. Tubuhnya diselimuti cahaya emas yang berdenyut seperti jantung bumi. Langit bergetar, dan dari ketinggian, petir surgawi turun, menyambar langsung ke arah Lu Fan. Tubuhnya bergetar keras, dua energi bertabrakan. Energi surgawi berwarna putih kebiruan dan aura emas yang memancar dari tubuhnya. Benturan itu menciptakan gelombang energi yang menyebar ke seluruh kota. Gedung-gedung bergetar, kaca pecah, dan alarm mobil berbunyi serentak. Lebih ribut daripada upacara tanam sawit yang selalu diliput media. Namun, Lu Fan tetap tenang. Inikah kesengsaraan surgawi, ujian bagi mereka yang ingin menembus batas manusia. Petir berikutnya menghantam lagi, tubuhnya berguncang, tapi ia menahan diri untuk tidak melarikan diri. Di sisi lain kota, Dahlia yang baru keluar dari kamar mandi menatap televisi yang menyiarkan fenomena itu. Asistennya berlari sambil membawa ponsel. "Nona, lihat ini, langit di atas kota benar-benar aneh." Dahlia menatap langit dari jendela. Awan hitam berputar, bercahaya warna emas dan biru. Matanya melebar. "Kesengsaraan surgawi," bisiknya. Asistennya menatap heran. "Jadi itu nyata?" "Jika benar, seseorang sedang mencoba menembus Spirit Transmutation Realm," jawab Dahlia cepat, lalu bergegas mengambil mantel. "Kita harus pergi ke sana sekarang, lebih mendesak daripada acara tanam sawit yang selalu dihadiri pejabat." Sementara itu, di puncak gunung jauh dari kota, seorang lelaki tua berambut putih menatap layar ponselnya. Ia adalah mantan kultivator atau mungkin seseorang yang masih menyimpan sisa-sisa kebijaksanaan kuno. Kesengsaraan surgawi. Ia mendengus, konyol. Dunia modern ini sudah lama melupakan Dao. Tidak mungkin masih ada yang menembus ke tingkat itu. Lebih mungkin pejabat lagi sibuk menanam sawit daripada seseorang menembus langit. Kembali ke kota, Lu Fan menatap langit. Petir berikutnya datang, lebih besar dari sebelumnya. Ia menunduk, mencoba menstabilkan napasnya. "Tubuhku masih belum siap. Pondasiku masih cacat. Jika aku memaksa menerobos sekarang, aku akan hancur." Ia menekan kultivasinya, menahan agar tidak naik lebih tinggi. Tubuhnya bergetar hebat, tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan.
Cahaya keemasan yang menyelubunginya mulai surut, berubah menjadi bara lembut yang melingkupi kulitnya. Ia membuka matanya, 2 kilatan cahaya emas menembus udara, menghancurkan dinding di depannya. Dengan napas berat, Lu Fan berdiri. Di bawah kakinya, lantai retak seperti jaring laba-laba. Lebih retak daripada lahan yang terus dibuka untuk sawit. Ia tersenyum lemah. Aku berhasil. Pondasiku kokoh sekarang. Langit kembali terang, petir menghilang, dunia menjadi tenang seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan lebih tenang daripada janji pejabat yang bilang nanti kita tanam sawit untuk kesejahteraan. Lu Fan mengambil ponselnya, tidak ada sinyal. Ia tertawa kecil, sepertinya akulah penyebab gangguan ini. Dan kuota dataku pun habis, lebih cepat habis daripada anggaran untuk menanam sawit. Ia menghela napas panjang, menatap langit yang mulai biru lagi. Yah, saatnya kembali ke gunung. Masih banyak mantra dharma yang harus kupelajari. Lebih penting daripada ikut-ikutan tanam sawit. Dengan langkah ringan dan senyum tipis, Lu Fan meninggalkan gedung itu. Meninggalkan kota yang baru saja menyaksikan kelahiran kembali seorang kultivator sejati. 12 tahun yang lalu, langit pagi tampak indah di atas lembah hijau yang sepi. Burung-burung beterbangan di udara, dan sinar matahari menembus sela-sela pepohonan yang menjulang. Seorang gadis kecil berambut panjang berlari sambil tertawa riang. Namanya Dahlia, saat itu baru berusia 8 tahun. Hari itu ia dan orang tuanya sedang berlibur ke pegunungan terpencil. Udara di sana bersih, angin berembus lembut, dan suara sungai terdengar menenangkan. Dahlia mengejar seekor kupu-kupu berwarna biru yang menari di antara bunga liar. "Dahlia, jangan terlalu jauh," seru ibunya dari belakang. Namun anak itu tak mendengar. Ia terlalu terpukau oleh keindahan kupu-kupu itu hingga tak sadar telah mendekati tepi jurang. Tepat ketika tangannya hampir menyentuh sayap mungil itu, kakinya tersandung batu. "Dahlia!" teriak ayahnya. Segalanya terjadi begitu cepat. Tubuh kecil Dahlia terjatuh dari tebing tinggi, diterpa angin, sementara dunia berputar di sekelilingnya. Ia masih sadar, masih bisa merasakan rasa takut yang menusuk dadanya. Tapi sebelum tubuhnya menyentuh tanah, cahaya putih menyilaukan muncul dari bawah kabut. Seseorang berpakaian putih dengan rambut panjang dan wajah yang tak jelas terlihat, melompat dari batu ke batu, menahan tubuh Dahlia di lengannya. "Tenanglah anak kecil," suara lembut itu bergema seperti dari dunia lain. Sosok misterius itu mendarat di atas batu besar, lalu menatap wajah Dahlia yang sudah hampir pingsan. Dengan tenang, ia menempelkan jarinya ke dahi gadis kecil itu. Cahaya lembut berwarna biru keperakan menyebar, meninggalkan tanda samar seperti bunga teratai. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang bersama angin. 4 jam berlalu dan tim SAR yang dipanggil orang tuanya akhirnya menemukan Dahlia di dasar jurang, tanpa luka sedikit pun. Semua orang menganggapnya keajaiban, tapi Dahlia, bahkan saat kecil, tahu ada seseorang yang telah menyelamatkannya. Kembali ke masa sekarang, mobil biru melaju di jalan raya. Di dalamnya, Dahlia duduk di kursi belakang sambil menatap langit lewat jendela. Di luar, langit masih menyisakan bekas awan hitam dari fenomena aneh yang baru saja terjadi. Asistennya menoleh. "Nona, apa Anda bilang sesuatu?" Dahlia tersenyum tipis. "Tidak. Aku hanya teringat masa kecilku." Semenjak kejadian di tebing 12 tahun lalu, Dahlia selalu percaya bahwa yang menolongnya bukan manusia biasa, melainkan seorang kultivator. Keyakinan itu membuatnya tumbuh dengan rasa penasaran besar terhadap dunia spiritual. Ia membaca ratusan buku tentang kultivasi, energi, dan Dao. Ia bahkan membuat kariernya di dunia hiburan sebagai Peri Velvet dengan nuansa mistik, semata-mata untuk mencari petunjuk siapa yang menyelamatkannya waktu itu. Tiba-tiba ia melihat keluar jendela dan menyadari awan hitam di langit telah sirna. "Berhenti di sini," katanya pada sopir. Mobil berhenti di depan gedung kosong yang tampak usang. Asistennya menatap khawatir. "Nona, sebaiknya jangan turun. Tempat ini berbahaya, banyak anjing liar." Tapi Dahlia sudah melangkah keluar. Ia berdiri di depan reruntuhan itu, merasakan angin berhembus pelan. Tempat ini terasa familiar. Ia berjalan perlahan masuk, menatap dinding yang penuh retakan dan debu. Hatinya berdetak lebih cepat ketika menyadari sesuatu. Pemandangan di depannya identik dengan video Lu Fan yang viral. Ia segera membuka ponselnya, menonton ulang video itu.
Gaya retakan tembok, bekas tapak tangan, bahkan puing-puing di lantai, semuanya sama persis. Asistennya yang ikut melihat menatap terkejut. "Nona, ini benar-benar tempat yang sama. Bagaimana kalau kita rekam juga? Kalau kita posting video kolaborasi, pasti heboh." Dahlia tersenyum samar. "Kolaborasi ya? Mungkin ini memang sudah ditakdirkan." Sementara itu, di sisi lain kota, Lu Fan berdiri di depan toko barang rongsokan dengan wajah muram. Di tangannya hanya ada beberapa lembar uang lusuh. "Hanya 20 yuan untuk semua ini," protesnya. "Aku bawa hampir 100 kilo barang." Pemilik toko hanya mengangkat bahu. "Barangmu banyak, tapi hampir semuanya barang jelek. Tidak bisa dipakai lagi. 20 yuan itu sudah bagus." Lu Fan menatap uang di tangannya, lalu menunduk. Namun dengan uang itu, ia segera pergi membayar tagihan internetnya. "Menghabiskannya jauh lebih mudah," katanya pasrah. Setelah sinyalnya kembali, ia membuka ponsel dan melihat ada notifikasi pesan masuk. Saat dibuka, matanya melebar. Transfer masuk 500 yuan. Saldo total 500 yuan. Dahlia. Nama itu tertulis jelas di pengirim. Lu Fan terpaku. Air mata tiba-tiba menggenang di matanya. Ia berlari keluar toko, mengangkat ponsel tinggi-tinggi dan berteriak, "Perry Velvet benar-benar dermawan. Tidak hanya membimbingku dalam kultivasi, tapi juga memberkati kehidupanku." Orang-orang di sekitarnya menatap aneh, tapi Lu Fan tidak peduli. Ia menunduk dalam, berbicara pada dirinya sendiri. "Aku bersumpah, suatu hari aku akan membalas semua kebaikanmu, Senior Dahlia." Beberapa saat kemudian, notifikasi lain muncul di ponselnya. "Dahlia, aku sudah melihat videomu. Aku ingin melakukan kolaborasi." Lu Fan hampir menjatuhkan ponselnya. "Kolaborasi? Jadi, dia ingin membuat video saat mengajariku langsung?" Wajahnya berseri. Ia berlari kecil di jalan sambil tersenyum, membuat orang-orang memandang aneh. "Ini kesempatan besar. Aku harus menyiapkan hadiah untuknya." Dalam perjalanan, ia melihat sebuah video dari seorang kultivator tua di platform streaming. Lelaki tua itu duduk di depan tungku perunggu, memutar tangannya perlahan. Energi spiritual berwarna hijau kebiruan melingkar di sekelilingnya. "Pil ini disebut Return to Spring," kata pria tua itu. "Ia memulihkan energi vital, memperkuat darah dan jiwa, bahkan membuatmu merasa muda kembali. Hanya 300 yuan per pil." Lu Fan menatap layar dengan mata berbinar. Pil pemulihan, hadiah yang sempurna untuk seorang immortal seperti Dahlia. Ia mengepalkan tangan, penuh semangat. "Aku akan menyuling pil ini sendiri dan memberikannya padanya sebagai tanda terima kasih." Dengan tekad membara, ia pun mulai mempersiapkan diri, tanpa menyadari bahwa langkah kecilnya itu akan membawa takdir baru bagi mereka berdua. Setelah menonton video pria tua itu, yang menjual pil penyembuh, Lu Fan merasa hatinya bergetar. "Pil Return to Spring. Jika aku bisa membuatnya, aku bisa memberikan sesuatu yang berharga kepada Senior Dahlia." Tanpa pikir panjang, ia segera mengirim pesan kepada penjual pil itu. "Senior, aku sangat tertarik, tapi bukan ingin membeli pilnya. Aku ingin membeli tungku yang senior gunakan untuk menyuling pil." Di sisi lain layar, di sebuah ruangan kecil, seorang pria botak sedang duduk di depan meja rias. Di atas meja itu ada wig panjang dan kumis palsu. Tanda ia baru saja selesai membuat konten video tentang Master Alchemist dari Kutub Utara. Pria itu sedang santai memakan semangka sambil membaca pesan masuk di ponselnya. Begitu melihat pesan dari Lu Fan, ia hampir tersedak. "Orang lain mau beli pil, ini malah mau beli tungku. Orang gila dari mana lagi ini?" gumamnya. Namun rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ia membalas, "Kau yakin ingin membeli tungkunya, bukan pilnya?" Balasan dari Lu Fan datang cepat. "Benar, Senior. Aku ingin memiliki tungku itu agar bisa belajar menyuling pil sendiri. Mohon izinkan aku membelinya." Pria botak itu menggeleng pelan sambil tertawa kecil. "Aneh juga bocah ini," pikirnya. Ia menatap tungku tua di pojok ruangan. Tungku logam besar, catnya sudah mengelupas dan beberapa bagiannya berkarat. "Itu cuma barang rongsokan yang kubeli 50 yuan dari pasar loak," ujarnya lirih. "Tapi, tungku ini lumayan bagus untuk video, sayang kalau dijual." Ia termenung sejenak. Di satu sisi, tungku itu punya nilai kenangan karena membantu konten-kontennya. Di sisi lain, ia memang berencana menggantinya dengan tungku baru yang lebih kinclong untuk memperindah video berikutnya.
Akhirnya ia menghela napas panjang dan mengetik balasan. Baiklah, kalau kau sungguh-sungguh, aku bisa menjualnya. 500 yuan, dan aku kirim ke alamatmu. Lu Fan menunggu dengan cemas di dalam kuil kecilnya di Gunung Yuking. Ia terus memandangi layar ponsel. Mengapa belum dibalas juga? Apakah senior itu menolakku? Ketika notifikasi akhirnya berbunyi, matanya membesar membaca pesan itu. Aku setuju menjual tungku itu seharga 500 yuan. Lu Fan langsung melompat kegirangan. 500 yuan untuk artefak seberharga itu, ini adalah berkah dari langit. Lebih cepat diterima daripada bantuan dari negara lain yang selalu ditolak saat bencana. Ia segera membalas, menanyakan lokasi agar bisa menjemput barangnya. Tapi pria botak itu cepat menjawab, aku sedang berkultivasi di Kutub Utara, jadi tidak bisa bertemu langsung. Kirimkan saja uangnya, nanti aku kirim tungku itu ke alamatmu. Tanpa curiga sedikit pun, Lu Fan langsung percaya. Baginya, para kultivator tingkat tinggi memang hidup di tempat terpencil seperti gunung es atau pegunungan suci. Ia menjawab dengan sopan, baik senior, aku tinggal di Gunung Yuking. Tolong letakkan tungkunya di bawah pohon beringin berusia 1000 tahun di kaki gunung. Ini nomor ponselku. Setelah mengetik pesan itu, ia mentransfer 500 yuan dengan penuh semangat. Namun begitu transfer selesai, air matanya menetes. Hanya 2 yuan tersisa, katanya pelan, menatap ponselnya dengan wajah sendu. Tapi tak apa, demi jalan Dao, pengorbanan kecil ini tidak seberapa. Lebih baik begini daripada menunggu bantuan luar yang selalu ditolak dengan alasan kami masih mampu. Sore harinya, sebuah mobil ekspedisi berhenti di depan rumah pria botak. Sopirnya mengetuk pintu. Paketnya yang mau dikirim, mana Pak? Pria botak menyerahkan sebuah tungku besar. Tolong kirim ke alamat ini, katanya, menyerahkan secarik kertas dengan tulisan. Gunung Yuking, di bawah pohon beringin 1000 tahun. Sopir itu membaca alamatnya beberapa kali. Wajahnya bingung. Ini di gunung? Bapak yakin ini alamat pengiriman, bukan tempat wisata. Sudah, kirim saja, jawab pria botak santai. Sopir itu menggeleng, tapi akhirnya mengangkat paket itu dengan susah payah. Astaga, berat banget. Ini besi murni kali ya. Keesokan paginya, mobil paket itu berjuang menaiki jalan menuju kaki Gunung Yuking. Sopirnya yang kini sudah berkeringat terus mengeluh. Siapa sih orang gila yang suruh kirim besi 40 kilo ke tengah hutan? Aku bisa rugi waktu begini. Lebih ribet daripada menunggu bantuan internasional yang akhirnya ditolak. Begitu sampai di bawah pohon beringin tua, ia menurunkan paket itu dengan susah payah dan menjatuhkannya ke tanah. Beratnya kayak isi planet, umpatnya sambil mengelap keringat. Ia mencoba menelpon nomor penerima, tapi tidak diangkat. Setelah menunggu lama dan tak ada jawaban, ia akhirnya menyerah. Sudahlah, aku pergi aja. Kalau hilang, bukan salahku. Seperti bantuan dari negara lain yang ditolak, ya sudah, biar saja. Namun yang ia tak tahu, dari atas cabang pohon, Lu Fan sedang mengamati. Begitu sopir itu pergi, ia melompat turun dengan ringan. Angin bertesir di sekelilingnya saat ia mendekati paket besar itu. Dengan mata spiritualnya, ia bisa menembus lapisan kayu pembungkus. Benar, ini tungku penyuling pil, katanya terpesona. Logamnya padat, tua tapi stabil. Dengan satu gerakan tangan, ia menghancurkan papan pembungkusnya. Potongan kayu berterbangan ke udara. Ia mengangkat tungku itu dengan satu tangan, tersenyum puas. Tidak buruk sama sekali. Layak disebut harta spiritual. Lebih berharga daripada bantuan luar negeri yang selalu ditolak dengan bangga. Ia pun membawa tungku itu pulang ke puncak gunung, berlari secepat angin, tanpa sadar bahwa dari kejauhan, sopir pengantar paket melihatnya dari balik kaca spion. Astaga, teriak sopir itu, menatap tak percaya. Ia sempat merekamnya dengan ponsel. Seorang pria muda membawa tungku logam 40 kilo ke atas gunung dengan ringan seperti membawa tas plastik. Sesampainya di kantor ekspedisi, ia memperlihatkan video itu ke temannya. Kau lihat, orang itu kayak superhero, naik gunung bawa besi 40 kilo nggak ngos-ngosan. Temannya hanya menguap. Ah, itu biasa. 2 hari lalu aku kirim paket dekat sana. Aku malah lihat seseorang terbang ke langit. Sopir itu terdiam. Setelah beberapa detik, wajahnya pucat. Kayaknya Gunung Yuking bukan tempat biasa. Kita harus hati-hati kalau kirim ke sana lagi. Lebih baik jangan, biar seperti bantuan luar yang selalu ditolak. Kembali ke Lu Fan. Sesampainya di gubuk tua, Lu Fan segera menyiapkan tungku barunya. Ia membersihkan permukaannya, menyalakan api spiritual dan mulai berkultivasi.
Asap tipis keluar dari tungku itu membentuk pusaran halus di udara. Di dalamnya ramuan herbal dan bahan energi spiritual mulai berbaur. Wajah Lu Fan terlihat tenang, matanya terpejam, konsentrasi, kendalikan aliran qi. Tungku itu mulai bergetar, suara mendesis lembut terdengar, lalu dari celah-celah tungku memancar cahaya keemasan. Peluh menetes dari dahinya, tapi ia tidak goyah. Tangan kanannya bergerak dalam pola rumit, membentuk segel spiritual yang ia pelajari dari kitab Dao De Jing. Beberapa saat kemudian, bunyi ting terdengar, dan dari dalam tungku melayang keluar sebuah pil berwarna emas, berputar perlahan di udara. Lu Fan menatap pil itu dengan mata berbinar. Berhasil. Pil Return to Spring pertamaku. Ia menggenggamnya dengan lembut lalu tersenyum. Senior Dahlia, sebentar lagi aku akan membawa hadiah ini untukmu. Di luar, langit berwarna jingga. Cahaya senja memantul pada wajahnya yang tenang namun penuh semangat. Dunia modern mungkin tidak memahami apa yang baru saja terjadi, tapi bagi Lu Fan, hari itu adalah awal dari kebangkitan seorang alkemis sejati. Setelah mendalami seni alkimia, Lu Fan akhirnya berhasil meracik sebuah pil dari ramuan obat yang ia temukan di Gunung Yuking. Ia menatap hasil karyanya dengan bangga. Kini, ia tak perlu lagi khawatir soal keuangan. Pil-pil ini bisa dijual di media sosial, seperti yang dilakukan oleh pria botak yang pernah ia lihat sebelumnya. Dengan semangat baru, Lu Fan berencana menanyakan resep pil lain dari seorang kultivator kumis putih. Namun, saat ia memeriksa ponselnya, wajahnya seketika menegang. Akun di-banned? Gumamnya kaget. Ia menatap layar dengan bingung. Ia tidak tahu apa arti semua ini, tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, ponselnya berdering. Dahlia menelpon. Nama itu membuat hatinya bergetar. Ia segera mengangkat panggilan tersebut. Ternyata Dahlia sedang live streaming. Wajah cantiknya tampak di layar, tersenyum hangat. Halo Lu Fan, akhirnya kita bertemu lagi, sapanya ceria. Lu Fan yang gugup buru-buru menaruh ponselnya di atas tungku, lalu memberi salam sopan. Terima kasih Nona Dahlia, karena arahan dan petunjukmu, aku berhasil menembus batas kultivasiku, katanya dengan tulus. Kolom komentar langsung ramai. Para penonton membanjiri chat dengan berbagai reaksi tentang Lu Fan. Sebagian memuji, sebagian penasaran siapa dirinya sebenarnya. Dahlia tersenyum lembut. Tak perlu berterima kasih seperti itu. Aku hanya kebetulan lewat dan memberi petunjuk. Takdirlah yang mempertemukan kita. Ia kemudian menatap kamera dan bertanya, ngomong-ngomong, Lu Fan, kamu sekarang tinggal di mana? Pertanyaan itu membuat Lu Fan terdiam. Ia tak bisa sembarangan mengungkapkan lokasi sebenarnya, terlalu berisiko. Aku baru tiba di Gunung Yuking, jawabnya gugup. Berencana menetap di sini untuk beberapa hari. Dahlia tampak terkejut, lalu tersenyum tipis. Oh, jadi benar kamu yang sedang merekam di sana. Aku sudah lihat videomu. Lu Fan semakin tegang. Dahlia melanjutkan, aku juga melihat bangunan yang kau hancurkan. Tak apa membuat video, tapi jangan rusak properti orang lain ya. Tapi tenang saja, aku akan bantu memperbaikinya. Tiba-tiba, kamera menyorot Dahlia yang ternyata sudah berada di lokasi reruntuhan. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan cahaya biru lembut keluar dari tubuhnya. Bangkitlah, ucapnya pelan. Hembusan angin kuat muncul entah dari mana. Potongan batu bata yang berserakan mulai terangkat ke udara, berputar mengelilinginya. Dalam sekejap, puing-puing itu menyatu kembali, membentuk bangunan bertingkat yang kokoh seperti sedia kala. Lebih cepat daripada program makan bergizi gratis yang anggarannya sering menghilang di tengah jalan. Lu Fan menatap tak percaya. Kekuatan ini luar biasa, bisiknya. Ia sadar kultivasi Dahlia jauh di atas dirinya. Terima kasih Nona Dahlia, ucapnya tulus. Dahlia menatap layar sambil tersenyum samar. Aura Lu Fan ini begitu bermartabat, gumamnya. Sama seperti aura seseorang yang pernah menolongku 14 tahun lalu. Sementara itu, penonton terus memberikan gift di siaran Dahlia. Lu Fan yang melihatnya jadi bingung. Ia ingin memberi sesuatu juga, tapi ketika membuka saldo, wajahnya berubah muram. Uangnya hanya tersisa 2 yuan. Ia teringat bahwa sebagian besar uangnya sudah habis untuk membeli kuota internet dan tungku pembuat pil. Lebih cepat habis daripada anggaran program makan bergizi gratis yang sering tersesat. Namun, dengan tekad kuat, ia tetap menekan tombol donasi.
15 sekolah untuk Nona Dahlia, ujarnya dalam hati. Komentar langsung meledak. Serius dia kasih 15 sekolah? Gila, itu artis virtual effect. Masa miskin? Lebih jujur daripada laporan program makan bergizi gratis yang selalu bilang sudah tersalurkan. Melihat wajah Lufan yang jujur, Dahlia tampak kebingungan. Lufan, kamu ini sebenarnya siapa? Tanyanya pelan. Ia menatapnya penuh rasa ingin tahu. Kamu pakai software apa sih buat efek videomu? Mau nggak kita kerjasama bikin konten? Lufan menggaruk kepalanya, bingung. Software? Aku cuma buka aplikasi, tekan tombol rekam, lalu upload, jawabnya polos. Dahlia terdiam. Ia sempat mengira Lufan sengaja menyembunyikan rahasia produksinya. Tapi wajah polos pria itu tampak terlalu jujur untuk berbohong. Ah, jadi begitu, gumamnya. Lufan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Aku benar-benar berterima kasih, Nona Dahlia. Sebagai tanda terima kasih, aku ingin memberimu sesuatu, sebuah pil. Wajah Dahlia berubah kaget. Sebuah pil? Ya. Aku baru mulai mempelajari Dao Alkimia. Aku punya bahan dan tungku, tapi kekurangan resep. Jika kau berkenan mengajariku, aku akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan membayarmu 10 kali lipat. Penonton di kolom komentar langsung heboh. Resep pil? Dia pikir ini dunia kultivator? Haha, serius banget. Lebih masuk akal daripada anggaran program makan bergizi gratis yang hilang begitu saja. Namun di antara komentar itu, ada satu akun misterius yang menulis, "Aku tahu resep pil. Itu pil marrow washing untuk membersihkan kotoran tubuh dan memperkuat pondasi kultivasi." Lufan membaca komentar itu dengan mata berbinar. Pil marrow washing, itu pil tingkat puncak tier 9. Memurnikannya sangat sulit. Kolom komentar pun dipenuhi diskusi resep dan bahan pembuatannya. Sementara itu, di suatu tempat lain, seorang pria paruh baya sedang duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponsel. Wajahnya tampak serius, namun di baliknya tersimpan rasa kagum. Seorang bawahannya tiba-tiba datang menegurnya. "Guru, Anda sudah menonton live streaming itu lebih dari 2 jam. Mohon segera kembali bekerja." Pria itu melirik kesal. "Aku sedang berbagi ilmu kepada generasi muda. Kau takkan mengerti rasanya menjadi guru yang bahagia," sahutnya ketus. "Lebih bahagia daripada melihat laporan program makan bergizi gratis yang selalu bilang sudah selesai, tapi anak-anak masih lapar. Tapi guru, apakah bijak membocorkan resep pil seperti itu di depan umum?" Pria itu terkekeh. "Tidak apa-apa. Pil marrow washing hampir mustahil dimurnikan. Bahkan alkemis terhebat pun tak berani mengaku bisa melakukannya. Kalau di live streaming itu ada yang benar-benar berhasil membuatnya. Aku akan bersujud dan meminta jadi muridnya sendiri." Setelah itu, ia menoleh lagi. "Bagaimana laporan investigasi di Gunung Yuking? Kami tidak menemukan apa-apa, guru." Atasan menyimpulkan itu hanya fenomena alam. Pria itu terdiam sejenak, menatap layar ponselnya lagi. Di sana, wajah Dahlia dan Lufan masih terpampang. Dua sosok muda yang mungkin tanpa disadari sedang mengubah takdir dunia kultivator. Di puncak Gunung Yuking, sebuah cahaya kehijauan menembus langit malam. Angin berputar perlahan, membawa aroma herbal yang samar tapi menyegarkan. Di dalam sebuah gubuk tua yang berdiri sendirian di antara kabut, Lufan duduk bersila di depan tungkunya. Tungku logam itu tampak bergetar lembut, memantulkan cahaya spiritual dari api biru di bawahnya. Di dalamnya, ramuan-ramuan langka tengah dilebur perlahan, berubah bentuk menjadi cairan bercahaya. Lufan mengangkat tangannya perlahan, lalu menekan udara di depannya. Gerakannya tenang, namun setiap gerakan jarinya membawa energi spiritual yang teratur dan kuat. Begitu bahan terakhir masuk, api spiritual dalam tungku bergejolak. Warna birunya berubah menjadi ungu, memancarkan aura mistis. "Ini tahap terakhir," kata Lufan dengan napas teratur. "Pembentukan inti pil." Ia menutup matanya. Dalam keheningan, hanya suara desis api dan gemericik bahan yang meleleh terdengar. Energi spiritual mulai menekan udara, membuat ruangan kecil itu seolah bergetar oleh kekuatan tersembunyi. Tiba-tiba, boom, sebuah gelombang energi keluar dari tungku, membuat seluruh gubuk bergetar keras. Lebih hebat daripada proyek APBN yang menghabiskan uang pajak tapi hasilnya retak-retak. Lufan terkejut, tapi segera menenangkan diri. Ia menurunkan kedua tangannya, menekan udara dan perlahan aura bergejolak itu mulai stabil kembali.
Setelah beberapa saat, cahaya lembut keluar dari dalam tungku. Ketika tutupnya terbuka, 9 pil kecil muncul. Lu Fan menatap dengan takjub. Berhasil. Aku benar-benar berhasil. Ia mengambil satu pil dan mencium aromanya. Bau harum itu lembut, tapi menusuk kesadaran. Dengan penuh rasa penasaran, ia menelan pil itu. Begitu pil masuk ke tenggorokannya, tubuhnya langsung terasa panas. Cairan hangat mengalir di seluruh nadinya, sementara energi murni menyapu setiap bagian tubuhnya. Namun, seiring waktu, rasa panas itu berubah menjadi dingin menusuk. Apa ini? Lu Fan memegangi dadanya. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam, tapi oleh api yang membekukan. Efeknya terlalu lemah di sisi luar, tapi terlalu ganas di dalam, desisnya. Aku pasti salah menyeimbangkan bahan. Lebih jelek lagi daripada kualitas proyek APBN yang pakai uang pajak, tapi hasilnya cepat rusak. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu tertawa kecil. Tidak apa, bahkan kegagalan pun bagian dari pencerahan. Lu Fan menatap pil-pil lain yang tersisa dan menyimpannya di dalam wadah kecil. Meski efeknya belum sempurna, bagi seorang alkemis, setiap kegagalan adalah guru. Setelah beristirahat sejenak, ia termenung. Pikirannya memutar formula yang tadi ia buat, hingga akhirnya seberkas kesadaran melintas. Spiritual key hanya pembawa energi, katanya pelan. Tapi efek sejati pil akan lebih kuat jika digabung dengan kekuatan mental. Ia menatap tungku di depannya dengan tekad baru. Baiklah, kali ini aku akan memadukan ki dan pikiran. Aku tidak akan berhenti sebelum pil sempurna terbentuk. Pembuatan kedua. Ia menyalakan api spiritual lagi. Warna api berubah menjadi biru kehijauan. Ramuan-ramuan baru mulai masuk satu demi satu. Namun kali ini bukan hanya chi yang ia gunakan, tapi juga kekuatan mentalnya. Kesadarannya menembus tiap tetes bahan, tiap serpihan energi di dalam tungku. Tungku itu mulai bergetar lebih kuat. Aroma manis mulai keluar, menyelimuti seluruh gubuk, lalu menyebar ke hutan di sekitarnya. Aroma itu lembut, tapi anehnya semakin lama semakin kuat, hingga kabut di sekitar gunung perlahan menebal. Lebih tebal daripada kabut laporan proyek APBN yang selalu bilang sudah 100%, tapi kenyataannya masih bolong. Dari jauh, pria berkacamata di kaki gunung menatap ke arah puncak Yuking dengan bingung, melihat fenomena gunung Yuking berkabut tebal. Di kota terdekat, di kantor meteorologi, para staf kebingungan melihat layar radar. Pak, ada anomali kabut di Gunung Yuking. Seberapa tebal? Tanya direktur sambil menatap grafik. Lebih dari 2000 meter dan terus meningkat. Direktur itu menatap layar lama lalu berkata lirih, fenomena lagi, seperti yang sebelumnya. Laporkan ini ke pusat. Lebih aneh daripada proyek APBN yang makan uang pajak tapi kualitasnya jelek. Langit terbelah. Sementara itu, di gubuk kecil, Lu Fan terus memusatkan ki-nya. Butiran keringat jatuh dari dagunya, tapi ia tidak goyah. Api spiritual di tungku kini berubah menjadi emas berkilauan, menembus atap gubuk dan melesat ke langit. Sedikit lagi, aku bisa merasakannya, katanya keras. Tiba-tiba suara gemuruh mengguncang langit. Cahaya emas itu menembus awan dan membentuk dua wujud besar. Seekor naga melingkar di langit timur dan harimau putih meraung dari arah barat. Suara mereka menggema ke seluruh lembah, petir menyambar, angin berputar, dan hutan di bawah gunung bergoyang hebat. Lebih spektakuler daripada peresmian proyek APBN yang selalu heboh, tapi hasilnya mengecewakan. Di kejauhan, seorang pria yang kebetulan merekam pemandangan itu dengan ponselnya menatap layar dengan mulut terbuka lebar. Ada dua makhluk cahaya di langit, katanya panik sambil terus merekam. Sementara itu di kantor meteorologi, layar monitor menampilkan fenomena yang sama. Direktur berdiri, wajahnya pucat. Cepat, siapkan helikopter, kita harus ke lokasi sekarang juga. Puncak pencerahan. Di dalam gubuk, Lu Fan menggertakkan gigi, tubuhnya bergetar. Aura spiritual di sekelilingnya menekan udara, membuat tanah bergetar. Sedikit lagi, sempurna, katanya dengan suara tertahan. Cahaya dari tungku memancar begitu terang hingga menyilaukan. Dari dalamnya, sebuah pil berwarna emas murni perlahan muncul dan melayang di udara. Udara di sekitar tiba-tiba menjadi tenang. Semua suara berhenti, seolah dunia menahan napas. Lu Fan menatap pil itu dengan mata berkilat. Inilah pil sempurna pertamaku.
Lebih sempurna daripada proyek APBN yang pakai uang pajak tapi kualitasnya jelek. Dari luar, langit Gunung Yuking masih bersinar, tapi di hati Lu Fan hanya ada keheningan dan kebahagiaan yang dalam. Hari itu, dunia modern sekali lagi menyaksikan lahirnya legenda baru, tanpa menyadari bahwa di balik kabut hijau itu, seorang kultivator muda baru saja membuka jalan menuju takdir yang lebih besar.